Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 D3 Manajemen Pemasaran Angkatan 45 dari 04 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai sedapat dengan kasus perusahaan farmasi wajib patuhi etika pemasaran obat. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kami dengan saya, Wiono Maulana Putra, dengan NIM 670421306. Saya Alsyiri Winandika dengan NIM 670421361. Saya Mirzak Nurul Azhar dengan NIM 67042131115. Saya Arwahanatul Aliyah dengan NIM 67042100038. Saya Muhammad Jalil Gibson dengan NIM 67042113097. Saya Ahmad Surya Nugraha dengan NIM 674210138. Saya Aryas Nugrani Saka dengan NIM 67042100146. Situation yang pertama, praktik gratifikasi yang terjadi antara industri farmasi dengan pelayan kesehatan. Situation yang kedua, muncullah gratifikasi ketika perusahaan farmasi melakukan promosi obat-obatan kepada dokter atau rumah sakit. Situation yang ketiga, adanya kekeliruan dalam mempromosikan obat. Situation yang keempat, gratifikasi yang diterima digunakan untuk kepentingan pribadi Anda. Anda dan bagaimana Anda akan menyusun tata letak detail-detail tersebut. Lalu analisis. Promosi adalah suatu keharusan dalam memasarkan suatu produk, termasuk suatu keharusan bagi industri farmasi untuk memasarkan obat-obatan yang tertentu, memiliki aturan atau etika dalam melakukan pemasaran obat. Namun beberapa oknum memanfaatkan keadaan dengan melakukan praktik gratifikasi dengan pelayanan kesehatan. Decision 1. IPMG menegakkan etika berbisnis yang baik sekaligus memastikan promosi yang etis di seluruh Indonesia. 2. Direktur IPMG telah menegaskan komitmen etika pemasaran dan anti gratifikasi terhadap 24 perusahaan farmasi internasional. Yang ketiga, perlunya sarana komunikasi yang berkesinambungan untuk meningkatkan pemahaman terhadap Permenkes nomor 14 tahun 2014 oleh seluruh industri farmasi dan praktisi kesehatan. Yang keempat, diperlukan peran serta pemerintah dalam upaya mendorong kepatuhan semua kepentingan di sektor kesehatan dalam melakukan praktik pemasaran yang beretika. Potensial problem yang pertama, KPK berupaya menjadi pemicu untuk menerapkan sistem baru yang meminimalisir pemberian gratifikasi kepada dokter dari perusahaan farmasi. Yang kedua, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa Permenkes nomor 14 tahun 2014 sudah jelas mengatur tentang gratifikasi dan sanksi yang diberikan. Yang ketiga, perusahaan farmasi Indonesia, Kemenkes, dan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI bersepakat melarang perusahaan farmasi memberikan sponsorship kepada dokter secara pribadi. Karena pemberian sponsorship dari perusahaan farmasi kepada dokter secara pribadi menyebabkan rawan terjadinya gratifikasi. Yang keempat, Permenkes nomor 14 tahun 2014 harus terus ditegaskan agar Permenkes bisa terjangkau oleh daerah-daerah dan bisa mengenal lagi dampak dan praktik gratifikasi. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.